Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita, NIM 1814198. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Pasar Modal Syariah. Nah, dalam soal UTS mata kuliah Pasar Modal Syariah ini terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Pasar Modal Syariah dan ceritakan tonggak sejarah kelahiran Pasar Modal Syariah di Indonesia. Nah, Pasar Modal Syariah ini merupakan aktivitas pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Nah, dari pengertian tadi bahwasanya Pasar Modal Syariah ini terdapat 2 faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu pasar modal dan faktor yang kedua prinsip Islam di pasar modal. Artinya, untuk memahami Pasar Modal Syariah itu harus mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan dan tidak bisa dipilah antara keduanya. Tonggak kelahiran Pasar Modal Syariah di Indonesia itu diawali dengan diterbitkannya Reksadana Syariah pertama di Indonesia oleh Dana Reksa Investment Management yang disingkat dengan DMI pada tahun 1997. Nah, pada tahun 1999-nya, Majelis Ulama Indonesia itu mendirikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga independen di bawah MUI yang bertanggung jawab terhadap fatwa yang berkaitan dengan ekonomi Islam di Indonesia. Pada tahun 2000, DIM bekerja sama dengan Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Islamic Index yang merupakan indeks saham syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 2001-nya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu menerbitkan Fatwa nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Nah, pada tahun 2003, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Nah, pada tahun 2004-nya, PT Matahari Putra Prima MPP ini menerbitkan obligasi syariah Ijaro pertama di Indonesia. Pada tahun 2006-nya, Bapepam LK itu mengeluarkan regulasi atau peraturan tentang pasar modal syariah pertama di Indonesia yang terdiri dari Peraturan Nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah, lalu Peraturan Nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di Indonesia. Pada tahun 2007-nya, Bapepam LK menerbitkan Peraturan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah (DES). Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang disingkat dengan SBSN yang lebih dikenal dengan istilah suku negara. Pada tahun 2010, Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan edukasi pasar modal syariah pertama di Indonesia. Nah, edukasi tersebut itu menggunakan merek dengan merek Sekolah Pasar Modal Syariah yang disingkat dengan SPMS. Nah, kegiatan edukasi tersebut itu diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah yang disingkat dengan MES. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara akad musyarakah dengan akad mudharabah pada pasar modal syariah. Nah, pertama, akad musyarakah itu merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik modal. Sedangkan akad mudharabah itu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal. Nah, dari persentase keuntungannya, kalau akad musyarakah itu keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Begitu pula dengan akad mudharabah. Sedangkan dari segi kerugiannya, kalau akad musyarakah itu kerugiannya itu ditanggung oleh masing-masing pemilik modal sesuai dengan proporsi dari modal mereka masing-masing. Sedangkan akad mudharabah itu kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi apabila pengelola modal itu terbukti dengan sengaja melakukan suatu kerugian pada perusahaan tersebut, maka mudharab itu
menanggung kerugian dan menanggung akibat hukum apabila ternyata terbukti melakukan kejahatan dengan sengaja yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang terdapat dalam pasar modal syariah. Kaidah utamanya yaitu al-aslu fi muamalah al-ibahah ma lam yadulla dalilun ala tahrimiha, yang artinya bahwasanya pada dasarnya itu semua kegiatan muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah-kaidah selanjutnya yaitu al-kharaj bi al-daman, yang artinya apabila kita melakukan kegiatan usaha atau investasi itu harus siap menanggung rugi, dan al-ghunmu bi al-ghurmi, yang diartikan bahwa tidak ada keuntungan yang tidak mengandung resiko ataupun rugi. Nah, artinya itu dalam berinvestasi pasti ada resiko rugi, sehingga investor harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi resiko tersebut. Kaidah selanjutnya yaitu segala mudarat, bahaya, kerugian itu harus sedapat mungkin dihindarkan atau dihilangkan. Nah, al-daru yudfa'u biqadri al-imkani atau al-daru yuzalu. Kaidah itu menekankan bahwa setiap inovasi dalam keuangan Islam itu harus selalu bertujuan untuk menghilangkan atau sedapat mungkin menghindari segala bentuk yang membahayakan atau merugikan para pihak atau industri. Nah, berdasarkan kaidah tadi itu maka setiap produk atau efek yang merugikan para pihak itu harus tertolak dan tidak boleh dikembangkan, bahwasanya karena itu sejalan dengan salah satu rukun transaksi di mana para pihak yang bertransaksi itu tidak boleh ada yang merasa dirugikan atau teraniaya dengan adanya transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu mencegah kerusakan, mafsadah. Nah, itu harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Darul mafasidi aula min jalbi al-mashalihi. Nah, kaidah itu menekankan bahwa setiap inovasi produk pasar modal syariah itu harus mengutamakan untuk mencegah kerusakan daripada melihat kemanfaatannya. Nah, efek syariah yang diciptakan itu ataupun proses transaksi efek syariah di pasar modal itu jangan sampai memberikan dampak negatif yang merusakkan tatanan perekonomian masyarakat. Baiklah, pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan fatwa dan jelaskan peranan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Nah, fatwa itu didefinisikan sebagai pendapat atau penjelasan alim ulama terhadap permasalahan dalam penerapan hukum Islam. Nah, biasanya fatwa itu dikeluarkan apabila ada pihak yang meminta atau memohon fatwa terhadap suatu kejadian atau sesuatu yang akan dilakukan oleh pihak peminta. Nah, meskipun demikian, fatwa juga dapat dikeluarkan tanpa diminta jika ada sesuatu masalah penerapan atau kepastian prinsip-prinsip Islam yang terjadi di masyarakat. Nah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan sangat penting terhadap perkembangan industri keuangan Islam di Indonesia, khususnya pasar modal syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini bukan hanya bertugas untuk mengeluarkan fatwa, tetapi juga terlibat aktif dalam pengembangan pasar modal Islam. Peranan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini menjadi sangat vital dalam mengembangkan pasar modal Islam di Indonesia. Nah, kehadiran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini sebagai salah satu stakeholders yang aktif dalam kegiatan edukasi pasar modal Islam yang memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam mengambil keputusan menjadi investor syariah. Keyakinan mereka itu bahwa pasar modal syariah di Indonesia telah memenuhi prinsip Islam yang semakin besar setelah mendengarkan penjelasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.